طل طيف من محمد فسرى في الكون يصعد. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada hari ini aku akan wawancara dengan salah satu orang asli asal Kalimantan Selatan, dan di sini aku pengen nanya-nanya tentang tradisi Batamat. Jadi sebelumnya kenalkan dulu diri kamu. Oke, perkenalkan, nama Ulun Nurdidaya. Asal Ulun dari Tabalong, atau biasanya tuh tempat daerahnya tuh namanya Kalua. Berarti asli dari Kalua ya? Ini asli Kalua. Hanak betakun panglawan pian, biasanya di wadah pian tuh tradisi Batamat Al-Quran tuh adalah di kampung pian biasanya. Biasanya tuh ada Batamat tuh. Nah, biasanya acara Batamat tuh kabila gerang dilaksanakannya? Batamat tuh biasanya pas sebelum pengantinan. Oh, sebelum pengantinan Iya. rajin. Biasanya Batamat nih apa gerang yang pian tahu kayak tanah Batamat tuh apa sih gitu? Menurut Ulun lah, Batamat tuh kayak membaca Al-Quran yang di juz 30-nya tuh biasanya tuh dari surah Ad-Duha sampai An-Nas, dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah di juz 1 sampai yang khatam Allah itu. Nah, biasanya lo kan tadi pian sudah jelaskan Batamat itu pas di acara pengantinan. Iya. Nah, biasanya di acara pengantinannya tuh ada sih kayak alat-alat khusus kah atau perlengkapan apa rajin yang Batamat di pas acara itu katanya? Oh iya, biasanya ada, pasti ada tuh biasanya tuh kayak payung-payung yang ada duit-duitnya tuh, habis tuh lakatan lawan hinti-hintinya, hintalu juga bisa ada. Gitu. Nah, ini kan tadi kan sudah dijelaskan lawan pian tadi kayak perlengkapannya, lakatan segala macam. Nah, biasanya yang Batamat tuh siapa gerang pas kan pengantinan lah. Yang Batamat tuh biasanya kan orang pengantinan ada dari lakiannya, ada dari biniannya. Nah, biasanya di daerah pian tuh Batamatnya tuh lakiannya kah atau biniannya atau keduanya kah biasanya jadi ciri khasnya di kampung? Oh, yang Batamat tuh biasanya tuh dari keluarga biniannya, bisa dari ading-ading biniannya kah, atau pengantin biniannya bisa juga lawan, atau siapapun yang anak empat gitu, nah kayak misal warga-warga sekitar bisa juga anak empat. Oke, jadi nih terakhir nih pertanyaannya nih, menurut pian acara Batamat di kampung pian tenah itu sesuai kada sih lawan nilai ajaran Islam? Apakah itu tuh sesuai dengan ajaran Islam atau itu tuh bertentangan, atau dari pemahaman pian tuh ini bertentangan karena ada ini gitu? Menurut pian kayak gimana gambarannya? Oke, kalau menurut ulun lah itu sesuai aja dengan ajaran Islam, karena kan Islam kan menyuruh untuk mengaji juga loh. Nah, di Batamat tuh kita mengaji juga di situ di juz 30 tuh. Nah, menurut ulun sesuai aja sih dengan ajaran Islam. Baik aja juga kayak itu. Nah, bahkan sebelum pengantinan loh, kan pengantinan tuh baik loh gasan kehidupan kayak itu. Nah, karena pengantin tuh kayak apa yolah, awal dari kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi bisa diawali dengan cara-cara yang baik, kayak misalnya Batamat tadi tuh. Oh, itu aja pertanyaannya. Makasih dulu Dayala atas informasinya yang telah disampaikan. Baik, jadi diambil dari buku karya dari Darul Qutni, itu berjudul Tradisi Batamat di Tanah Banjar, itu mengatakan bahwa secara etimologi tradisi Batamat Al-Quran itu terdiri dari dua kata, yakni Batamat dan juga Al-Quran, yang dimana Batamat ini mengandung makna khatam atau selesai imbuhan dalam bahasa Banjar, bermakna suatu pekerjaan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dalam konteks orang Banjar, tradisi Batamat Al-Quran ini biasanya dilakukan untuk anak-anak atau remaja yang baru pertama kali menyelesaikan seluruh bacaan dalam Al-Quran. Selain itu juga khataman Al-Quran ini tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi orang dewasa atau remaja. Nah, biasanya dalam tradisi Banjar itu anak-anak remaja atau anak dewasa yang ingin melaksanakan pernikahan, mereka harus melakukan tradisi yaitu Batamat, yang dimana menyelesaikan tamatan Al-Quran
dan tamatan Al-Quran itu akan disaksikan oleh masyarakat-masyarakat sekitar, yang dimana itu bertujuan sebagai pembuktian bahwa dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan itu siap dalam menghadapi rumah tangga. Nah, maka dari itu sebagai istilah bahwa ibu adalah madrasah pertama anaknya, maka dari itu biasanya konteks orang Banjar itu yang diwajibkan dalam betamat itu biasanya perempuan. Tidak hanya betamat Al-Quran itu untuk perayaan-perayaan pernikahan saja. Nah, biasanya betamat Al-Quran itu juga bisa dilakukan ritual kematian, yang dimana pembacaan Al-Quran 3 hari di kuburan, ataupun perayaan maulid, tadarus bulan Ramadan, betamat masal, dan betamat Al-Quran lainnya. Jadi ada beberapa keberagaman dari tradisi betamat Al-Quran ini. Nah, jadi masyarakat Banjar melakukan tradisi batamat ini semuanya memiliki nilai-nilai yang sama, yakni alkulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kalamnya. Nah, Masjid Agung atau beberapa kabupaten di Banjar itu biasanya melakukan berbagai batamat massal. Nah, saat hendak melaksanakan kegiatan batamat Al-Quran, masyarakat Banjar itu biasanya mempersiapkan beberapa hal, mulai dari Al-Quran, lapik atau alas duduk, payung-payung memayung menggunakan kembang, dan perlengkapan lainnya seperti lakatan atau telur rebus, atau istilah dalam bahasa Banjar itu telur bejarang, yang dimana itu dipersiapkan untuk acara-acara ritual batamat yang harus ada di depan. Nah, tidak hanya itu saja, biasanya ada beberapa nasi ketan, kelapa parut yang diberi gula merah, ataupun ada air putih dalam botol, yang mana botol itu dibuka. Nah, tujuan dari adat tersebut ialah yang dimana mendapatkan keberkahan dari membaca Al-Quran. Selain persiapan peralatan, dalam proses betamat juga harus mengundang guru ngaji atau ustadz yang mengajarkan Al-Quran kepada anak, warga sekitar, dan anak-anak yang ikut acara betamat Al-Quran. Jadi bagaimana sih hubungan Islam dan budaya Banjar, suku Banjar, terutama pada tradisi batamat? Nah, jadi hubungannya ini bersifat akomodatif, yaitu yang dimana Islam itu mengakomodasi budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam, yang dimana budaya tradisi batamat ini, batamat Al-Quran, itu sejalan dengan ajaran Islam, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, Islam mengakomodasi budaya lokal sangat benar-benar berjalan dengan ajaran Islam, yang dimana campur adukan membaca kitab suci Al-Quran, yang dimana batamat ini dimulai dari Quran surah Ad-Duha sampai Anas, dilanjutkan dengan Al-Baqarah, dan juga pembacaan doa-doa, yang dimana ini sangat benar-benar mengandung nilai-nilai keislaman, yaitu apalagi disaksikan dengan beberapa masyarakat yang benar-benar mengakomodasi ajaran Islam, yaitu mengamalkan kitab suci Al-Quran. Nah, dalam hubungan tradisi batamat juga dengan budaya ajaran Islam itu benar-benar diterima oleh masyarakat sekitar, dan itu sangat benar-benar didukung, dan juga itu tradisi yang sampai saat ini tetap dilaksanakan, karena itu merupakan suatu budaya yang mempertunjukkan bahwa batamat ini adalah tradisi yang wajib dilakukan. Karena apa? Karena menurut kepercayaan orang Banjar itu mengatakan bahwa tradisi batamat itu ada sebagai pembuktian bahwa seorang manusia itu sudah menyelesaikan atau sudah menamatkan Al-Quran yang dibacanya, mengamalkan Al-Quran dan juga nilai-nilai isinya, lalu dibuktikan kepada masyarakat bagaimana apa yang ia pelajari dalam Al-Quran dan membacanya serta huruf-hurufnya itu dibuktikan oleh masyarakat bahwa ia telah mengamalkan Al-Quran gitu. Jadi tradisi-tradisi budaya Banjar ini apalagi dengan tradisi batamat ini sangat melekat sekali dengan nilai ajaran Islam, sesuai juga dengan anjuran-anjuran bahwa ada beberapa juga dari hadis ataupun Al-Quran itu menganjurkan tentang membaca Al-Quran setiap hari sebagai kebutuhan dari semua manusia, khususnya ajaran agama Islam. Itu sangat benar-benar sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan juga tradisi yang bergandengan atau sejalan diamalkan di masyarakat sekarang itu. Nah, jadi tadi itu beberapa cuplikan wawancara dan juga penjelasan dari aku tentang tradisi betamat Islam budaya Banjar, yang dimana Islam mengakomodasi nilai-nilai dari tradisi budaya Banjar, yaitu salah satunya tradisi dari batamat. Mungkin itu saja penyampaian dari aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
يصعد أسعد الطيف فؤاد